Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Militan emak-emak yang mengusir termol ya, yang menyusup di depan pengadilan. Wah, untung terekam kamera ya. Untung terekam kamera begitu kan. Momen ya pendukung dari Mr. Jack ini begitu diusir oleh warga karena menyusup ya ke depan pengadilan. Weh, ngeri bos ya. Kenapa dia kok menyusup begitu? Datang baik-baik aja begitu. Si Jack dibawa, Jokowi datanglah di situ begitu kan ya. Masa iya Jokowi tidak bisa berani datang sedangkan kubu-kubunya, pendukung-pendukungnya berani datang begitu. Ada apa ini? Orang banyak mungkin semakin memunculkan spekulasi-spekulasi yang ada. Ya, bisa saja ini tanda-tanda bahwa Jokowi ini akan mau hadir di persidangan dan ini dinanti oleh Roy Suryo dan Dr. Tiva begitu. Setelah kemarin mangkir ya soal bagaimana di pra-peradilan dan kemudian juga di sidang pengadilan yang awal ini begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa Jokowi mungkin nggak hadir begitu. Ada yang muncul spekulasi, ada yang mengatakan bahwa Jokowi tidak akan hadir begitu. Takut ya, kenapa? Karena kita lihat saja belum belum terbukti ijazah aslinya saja sudah mentersangkakan orang. Dan sekarang cicak melawan buaya ya lagi cakar-cakaran. Ya kita lihat saja begitu kan. Itu siapa? Orang-orang termul semua di situ, bos. Dan kemudian teriakan-teriakan dari para pendukung-pendukung Roy Suryo mengatakan, ada penyusup. Ada penyusup ini, ada penyusup dari termol. Wah, semakin ngeri, bos. Coba kita tonton ya. Ini adalah yang PSI, pendukung dari Jokowi. Dia hadir, berani hadir ya. Junjungannya nggak berani hadir. Usir, usir, usir. Usir. Usir, nggak tahu malu. Usir, usir, usir. Pergi aja keluar sidang, pergi, woi. Pergi. Usir, kita giring sampai keluar. Giring keluar. Ayo digiring sama relawan dokter. Kebenaran nih. Mana woi, usir. Akhirnya dia pergi juga tuh. Ya Allah. Bayaran Jokowi, woi. Bayaran nggak tahu malu. Woi, bayaran nggak tahu malu, Bu, mau hijab, Bu. Malu, Bu. Ingat di akhirat. Itulah yang kemudian yang beredar di berbagai media sosial ya, malu-maluin Jokowi. Kemudian mengatakan ya, ini bayaran, nggak malu, mana ijazahnya? Bikin malu Jokowi kan. Kan pada akhirnya kan orang-orang akan tahu begitu siapa mereka begitu kan. Nah, termol ini diusir begitu sambil diteriaki, bayaran, nggak tahu malu. Junjungannya nggak mau datang begitu kan. Buat apa datang di pengadilan begitu? Ini kan bertanya-tanya juga begitu kan. Ya, karena saya rasa dengan adanya seperti ini, penolakan dan pengusiran seperti ini menandakan bahwa ada kekecewaan besar terhadap Jokowi begitu kan, yang sering berputar-putar di area-area itu saja. Makanya yang saya katakan bahwa sampai kiamat pun begitu, ini tidak akan selesai begitu ya soal status hukum dari ijazah ini. Karena dokumen-dokumen setengah meter seperti ini begitu, yang kemudian sekarang ini dirancang, yang dibaca oleh Dr. Tiva dan Roy Suryo untuk merangkum satu perkata begitu, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama begitu. Sehingga menurut saya pribadi bisa saja Jokowi tidak datang, akhirnya gugur begitu kan. Ya pada akhirnya semuanya tidak bisa masuk di penjara dan sebagainya. Nah, dengan berbagai cara-cara inilah yang kemudian Jokowi itu ya seharusnya tunjukkan ijazahnya biar cepat. Jangan kemudian jangan kemudian seolah-olah berputar-putar di area-area itu saja begitu kan. Itu kan begitu mengerikan begitu. Sedangkan masyarakat hari ini lagi menunggu begitu kan, ya. Coba kita tonton misalnya begitu kan ya, yang kemudian beredar di berbagai media sosial begitu soal penolakan begitu. Ini saya juga kasihan pada termol itu begitu kan ya, dan kita lihat saja seperti ini. Mana ijazahmu? Termol ijazah mana termol? Ijazahnya mana? Ijazahnya mana? Bukan bawa bunga.
berenang. Pemecah bela anak Awas bangsa lo. hati-hati ada Orang laki-lakinya. nggak punya ijazah lo bela-bela lo, goblok lo. Buka nih bang. Hei, Mami, mami. Itu ada mami-maminya tuh. ijazah lo punya kakak punya lo. Mana ijazahmu? Yang paling menarik di situ mana ijazahnya Mol, ya. Dalam sidang nanti begitu Roy Suryo dengan Dr. Tifa begitu. Saya yakin banyak orang yang kemudian tidak seorang Jokowi ya tidak diduga tidak akan hadir begitu kan. Tidak berani untuk hadir di dalam persidangan itu. Tapi persoalannya sekarang adalah mampukah seorang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat sehingga bahwa ini adalah asli atau tidak begitu. Nah sekarang yang di framing oleh para termol-termol itu justru Roy Suryo ini dianggap bahwa yang mengedit foto, mengedit bermacam cara begitu. Padahal Dian Sandi yang mengupload pertama yang diteliti oleh Roy Suryo, lalu kemudian diteliti oleh Dr. Tifa dan sebagainya tanpa ada perubahan sama sekali. Kalau toh pada akhirnya dianggap sebagai undang-undang ITE begitu, ya saya kira ini harus dibuktikan karena kita lihat saja Roy Suryo tidak pernah mengubah sedikit pun dalam ijazah itu begitu. Nah, karena memang kesalahan, ya saya kira para termol itu kan ada ya tidak kalah dalam berdebat, kalah dalam bernarasi, kalah dalam adu forensik dan sebagainya. Ya tidak lain untuk memenangkan diri seperti itu. Berbagai cara dilakukan. Mendatangkan MA bakal menyoroti MA dan sebagainya, sedangkan Jokowi masih sibuk sana sini keliling sana sini begitu. Ada apa di balik ini semua? Nah, kita tahu bahwa wajar lah kubu mereka ya. Saya yakin pasti Roy Suryo dengan Dr. Tifa akan menang begitu di pengadilan. Karena antusiasme ini sangat luar biasa. Ketika masyarakat mengusir para termol-termol yang menyusup begitu di pengadilan, maka ini menunjukkan bahwa satu dampak positif yang kemudian bagaimana Roy Suryo dan Dr. Tifa itu dijaga orang-orang baik begitu kan ya. Ini coba kita tonton. Jokowi mana Jokowi? Yang ada ijazah nggak boleh masuk. Ada yang menarik dalam momen ini begitu, mengatakan kalau tidak punya ijazah jangan masuk ya. Kalau tidak punya ijazah jangan masuk. Mana Jokowi nih? Mana Jokowi? Inilah salah satu komentar-komentar dari ibu-ibu begitu kan ya. Saya salut sama ibu-ibu sama emak-emak ini begitu bisa mengkeruduk Jokowi begitu kan ya. Aku lulus SMA. Aku dulu sampai sini Jokowi takut disirat. Jokowi ijazah baru dengan Gibran. Akhirnya begitu melihat dengan emak-emak seperti ini begitu akhirnya para termol-termol itu kabur. Para termol-termol kabur begitu kan sehingga orang-orang akan melihat bahwa kok sebegitu ngerinya jangan-jangan ini bayaran. Nah kan orang pasti memunculkan spekulasi itu ibu-ibu daripada nganggur di rumah ya kalau sudah ada bayaran seperti ini misalnya 100.000 kan enak begitu. Ya kita lihat saja begitu kan. Teriakan-teriakan inilah yang kemudian ya bikin malu Jokowi sebenarnya ya. Kok bisa para pendukung-pendukungnya bisa menggunakan seperti itu begitu dengan cara-cara seperti itu datang di pengadilan ya seolah-olah ingin mendukung Jokowi padahal Jokowi tidak datang. Ini kan lucu pada akhirnya kecuali seorang Jokowi datang. Ya, kalau tidak datang ini kan lucu begitu. Ya, orang-orang akan melihat wah, jangan-jangan ya ingin cari sensasi dan sebagainya begitu kan. Atau cari muka di depan seorang Jokowi begitu biar kelihatan bahwa pendukung-pendukungnya masih setia. Tunggu saja, Bos. Ya, coba kita tonton lagi. Jokowi perampok bangsa dan negara, perampok uang negara, perusak bangsa dan negara. Jokowi pengecut, tangkap Jokowi secepatnya, masuk Jokowi, jangan merusakkan
Modal dari mana ini serajam? Kalau bukan perampok. Modalnya dari mana? Udah aja Ya itulah bikin malu sendiri begitu kan ya. Inginnya sok-sokan ingin mendukung sana sini begitu. Pada ujung-ujungnya ya pulang ya malu begitu, luar biasa malunya begitu. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja begitu kan ya. Serendah-rendahnya, serendah itu begitu, sehina-hinanya begitu. Kasihan lihat para termol-termol sudah diusir seperti ini begitu kan. Apalagi ditiraki bayaran dan sebagainya begitu. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Ini ya, yang ini jauh lebih hina, sehina-hinanya kata komentar netizen. Yang disorot ijazah terus ya, terus kader PDI Bupati Sukoharjo gimana? Ya itu kan urusan partai lain begitu kan ya. Kemarahan dan kejengkelan rakyat terhadap mantan pejabat negara yang pakai ijazah bermasalah untuk proses pendaftarannya sebagai pejabat negara. Nah, ini kan pertanyaan begitu kan ya. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan, ya hina sehina-hinanya. Kenapa Bang kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena seorang Jokowi kalau datang itu enak begitu, tunjukkan ijazahnya selesai, tidak perlu berbelit-belit. Ya udah, tidak usah berbelit-belit sana sini begitu. Ujung-ujungnya kan orang mengatakan bahwa kalau memang asli tunjukkan asli, ya kalau memang tidak asli ya tunjukkan, ngakui aja begitu. Karena Indonesia ini kan sulit untuk mengakui itu begitu. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa di negara kita ini kan berkelit lidah itu sudah menjadi budaya begitu. Sehingga korupsi saja walaupun korupsi sok tenang mereka begitu. Ngeri kan pada akhirnya. Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.